Sebelum kita ada cerita. Sebelum hari ini, ada perjuangan. Inilah kisah tentang tanah yang kita pijak, tentang darah, air mata, dan harapan yang membentuk bangsa, bukan sekadar masa lalu. Ini adalah identitas, ini adalah warisan. Selamat datang di Sejarah Kita. Majapahit adalah nama yang pernah menggema di seluruh Nusantara. Didirikan pada tahun 1293 oleh Raden Wijaya. Kerajaan ini tumbuh menjadi salah satu kekuatan terbesar di Asia Tenggara. Di bawah kepemimpinan Mahapatih Gajah Mada, Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Sumpah Palapa menjadi simbol ambisi penyatuan wilayah-wilayah Nusantara. Namun, tidak ada kekuasaan yang abadi. Dan menjelang akhir abad ke-15, kerajaan besar itu mulai melemah. Pada abad ke-14, terutama pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, Majapahit menguasai jalur perdagangan penting. Catatan dalam Kakawin Nagara Kretagama menyebut wilayah pengaruhnya meluas ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Maluku. Ibu kota di Trowulan berkembang menjadi pusat politik, ekonomi, dan kebudayaan. Sistem irigasi maju, perdagangan maritim aktif, hubungan diplomatik terjalin dengan berbagai kerajaan Asia. Namun kejayaan ini sangat bergantung pada dua figur kuat, Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Ketika keduanya wafat, stabilitas mulai goyah. Setelah wafatnya Hayam Wuruk pada 1389, persoalan suksesi menjadi sumber konflik. Perang Paregreg yang terjadi pada awal abad ke-15 menjadi salah satu titik krusial. Perang ini adalah konflik antara dua pihak keluarga kerajaan yang memperebutkan takhta Majapahit. Perang saudara melemahkan struktur politik, ekonomi terganggu, kepercayaan daerah-daerah bawahan menurun. Majapahit tidak langsung runtuh, namun fondasinya mulai retak. Pada abad ke-15, perubahan besar terjadi dalam jalur perdagangan Asia Tenggara. Pelabuhan-pelabuhan di pesisir utara Jawa berkembang pesat. Pengaruh Islam semakin kuat di wilayah maritim. Muncul kekuatan baru seperti Kesultanan Malaka yang menjadi pusat perdagangan internasional. Majapahit yang sebelumnya dominan secara agraris harus menghadapi realitas baru. Kekuatan maritim berbasis jaringan dagang. Ketika pusat perdagangan bergeser, kekuasaan pun ikut bergeser. Di pesisir utara Jawa, lahirlah kekuatan baru, Kesultanan Demak. Demak berkembang sebagai kerajaan maritim dengan jaringan dagang luas, didukung oleh elit pesisir dan ulama. Demak memiliki fondasi sosial dan ekonomi yang kuat. Beberapa sumber tradisional Jawa menyebut bahwa pada akhir abad ke-15 terjadi konfrontasi antara Demak dan sisa kekuatan Majapahit. Tahun 1478 sering disebut dalam tradisi Jawa sebagai simbol runtuhnya Majapahit. Namun para sejarawan modern menilai bahwa proses keruntuhan berlangsung bertahap. Bukan dalam satu peristiwa tunggal, Majapahit tidak runtuh dalam satu malam. Ia memudar perlahan. Keruntuhan Majapahit bukan hanya soal politik, ia adalah bagian dari transisi besar di Jawa. Dari kerajaan bercorak Hindu-Buddha menuju Kesultanan Islam yang berbasis maritim. Perubahan ini tidak selalu melalui peperangan, banyak berlangsung melalui perdagangan, pernikahan, dan diplomasi. Budaya Majapahit tidak hilang begitu saja. Ia bertransformasi, tradisi, sistem administrasi, bahkan seni arsitektur tetap memengaruhi Karijan-Karujan setelahnya. Sejarah tidak bergerak dalam garis putus. Ia bergerak dalam kesinambungan. Ketika kita berbicara tentang runtuhnya Majapahit, kita sering membayangkan api dan kehancuran. Namun kenyataannya, kerajaan itu perlahan kehilangan pengaruhnya.
Di tengah perubahan zaman, Majapahit adalah simbol kejayaan masa lalu. Namun, ia juga pengingat bahwa kekuatan terbesar pun harus beradaptasi. Dari reruntuhan Majapahit, lahir babak baru sejarah Nusantara. Babak yang membentuk wajah Indonesia modern karena dalam sejarah, akhir sebuah imperium seringkali menjadi awal dari peradaban berikutnya.